Anda semua adalah koruptor. Ya, Anda nggak salah dengar. Anda adalah koruptor. Anda, saya, kita semua adalah koruptor. Kita sering yang namanya menunda tugas, atau datang terlambat, atau membiarkan sebuah tanggung jawab terbengkalai, padahal waktu juga sebuah amanah. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi berarti penyalahgunaan kewenangan atau sarana yang ada untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain. Jadi, ketika kita membiarkan orang lain bekerja sendirian dalam kelompok tanpa ada bantuan dari kita, atau kita datang terlambat ke dalam sebuah pengerjaan kelompok, tapi kita datang dalam keadaan terlambat, bukankah itu termasuk penyalahgunaan tanggung jawab? Waktu menggambarkan hilangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa waktu adalah titipan dari Tuhan. Dalam konteks Pancasila, ini melanggar sila pertama karena kita lalai bersyukur dan tidak amanah terhadap anugerah waktu yang diberikan. Kemudian dalam sila kedua, korupsi waktu adalah bentuk ketidakadilan, di mana yang satu bersantai sementara yang lain bekerja keras. Ini bukanlah sikap yang beradab. Lalu sila ketiga juga tercoreng, dikarenakan kerjasama yang rusak dan kelompok kehilangan rasa kepercayaan. Ketika waktu disia-siakan, kita tidak hanya kehilangan produktivitas, tetapi juga kepercayaan, rasa hormat, dan solidaritas. Korupsi waktu tidak nampak seperti mencuri uang, tetapi dia sebenarnya mencuri kesempatan orang lain untuk bekerja dengan secara adil dan efisien. Sekarang, mari kita bicara tentang bentuk korupsi yang lebih jelas. Bendahara yang menyalahgunakan uang kas dan menyuap ketua agar tidak ketahuan. Bayangkan, uang hasil iuran bersama diselewengkan demi kepentingan pribadi. Perilaku ini bukan hanya mencuri uang, tapi juga menghancurkan nilai kepercayaan. Dari sisi Pancasila, itu melanggar sila pertama karena pelaku tidak takut pada pengawasan Tuhan. Melanggar sila kedua karena menindas teman sendiri demi keuntungan pribadi. Melanggar sila ketiga karena menimbulkan kecurigaan dan perpecahan antar anggota. Dan tentu saja mengingkari sila kelima karena ketidakadilan sosial tidak lagi dijunjung tinggi. Ketika ketua kelas disuap untuk menutup mata, maka rusaklah sendi kejujuran. Tidak ada lagi ruang bagi kebenaran, yang ada hanyalah kepura-puraan demi kenyamanan pribadi. Sekarang kita masuk ke kasus yang lebih nyata, bendahara yang korupsi. Bayangkan, seorang bendahara mengambil uang kas kelompok lalu menyuap ketua agar tidak ketahuan. Perilaku ini menunjukkan bahwa hilangnya kejujuran dan rasa takut pada Tuhan. Itu melanggar sila pertama karena ia mengabaikan nilai ketuhanan yang menuntun moral. Melanggar sila kedua karena tindakannya tidak adil dan merugikan teman-temannya. Selain itu, perilaku ini juga menghancurkan persatuan. Karena muncul rasa curiga dan ketidakpercayaan di antara anggota. Dan yang paling penting, ia melanggar sila keempat dan kelima sebab ia menutup musyawarah dan menciptakan ketidakadilan sosial dengan menyalahgunakan hak bersama. Dalam
kasus seperti ini, nilai Pancasila itu hancur satu persatu. Di mana ketuhanan jika seseorang berani berbuat curang, dia di bawah pengawasan Tuhan. Di mana kemanusiaan jika uang bersama diambil secara sepihak. Di mana persatuan jika kepercayaan di antara anggota hilang. Di mana kerakyatan jika keputusan diganti dengan suap dan kepentingan pribadi. Di mana keadilan sosial jika seseorang menikmati hasil dari kerja bersama tanpa ada rasanya malu. Semua nilai itu akan hancur seketika hanya karena satu tindakan, yaitu korupsi. Ironisnya, korupsi di kampus dianggap hal sepele. Seperti, cuman uang kas, kita ambil sedikit aja gak bakal ada yang ngeh. Ada tugas nih, nanti saja lah kerjainnya karena deadline-nya masih lama. Itu sudah termasuk korupsi. Pada dasarnya, hal kecil seperti itulah yang membuat korupsi besar itu berakar. Jadi, jika di dunia kampus saja kita sudah tidak mampu untuk berkata jujur atau berbuat jujur, bagaimana nanti pada saat kita memegang jabatan yang lebih tinggi? Sudah pasti kalian bakalan korupsi, tidak mungkin tidak. Wawancara seseorang untuk mengenai bagaimana pendapat mereka tentang korupsi bendahara. Ya. Nah, boleh diwawancara nggak? Boleh. Namanya siapa? Nama saya Alfra. Menurut Elfra, kalau bendahara korupsi uang kas itu gimana perasaannya? Kalau bendahara ini parah sih, pasti kesel ya pertama. Karena kita sudah percaya, kita sudah kasih amanah, tapi kan dihianati ya. Bukan cuma nyakitin teman doang, tapi juga bikin orang lain nggak percaya sama dia. Jadinya males sih kalau ikut kegiatan kalau udah kayak begitu. Kita udah kasih amanah ke dia tapi dia dia intinya tidak digunakan dengan benar. Jadi nggak suka ya? Oke, kalau gitu makasih ya. Benar apa yang dikatakan tadi, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Maka solusi untuk kedua isu tadi bukan hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui pendidikan moral dan pembiasaan nilai. Pertama, perlu dilakukan pendidikan disiplin dan manajemen waktu, sehingga mahasiswa dapat memahami seberapa pentingnya waktu yang telah diberikan kepada mereka dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, perlu ada penanaman nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai integritas dan kejujuran itu diharapkan dapat melekat pada diri anak muda hingga ketika mereka terjun ke dalam masyarakat dan menjadi bagian dari warga negara. Yang ketiga, perlu ada budaya pengawasan bersama, saling mengawasi. Bukan untuk menuduh, saling menuduh, tetapi untuk menjaga kejujuran agar tetap hidup. Yang keempat dan yang paling penting adalah keteladanan. Karena perubahan besar berawal dari keberanian kecil untuk berbuat jujur. Maka korupsi bukan hanya sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah moral, masalah nurani. Jadi perlu ada penanggulangan dari hal-hal kecil sekalipun, mulai dari dalam kelas, dengan teman, dan dari diri sendiri. Iya. Apa tuh? Bukan koruptor, bukan korupsi. Terus lekap lagi. Iya ulang nih. Anda semua koruptor. Ya, Anda. Halo, coba tes video, tes suara. Halo. Karena menimbulkan kecurigaan. Apa yang Bapak rasakan kalau misalnya teman Bapak si Witkas? Kita ini Parah banget, Cok. Iya, parah banget ya. Parah banget, Cok, sumpah. Gak patut di ini, Cok. Ya, makasih ya, Pak. Kalau waktu juga sebuah amanah. Tidak. Udah lupa, Cok. Haruslah. Uang hasil jurang. Jawab. Kayak tuh. Cok. Sumpah ada loh.
gitu.